Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 2 remaja putri ditemukan tewas tenggelam di aliran Sungai Silau, Kabupaten Asahan. Warga menuntut Kepala Desa Serapu Asli Kabupaten Langkat dicopot dari jabatan setelah kedapatan berselingkuh. Sejumlah warga desa di daerah perbukitan Kabupaten Toba gembira setelah dibangunnya sumur bor untuk air bersih. ...57 kasus dengan 66 orang tersangka kasus narkoba. Itulah pengungkapan Polres Langkat dalam memberantas kasus narkoba dalam 1 bulan terakhir. Barang yang disita diantaranya 9 kg sabu-sabu serta 100 kg daun ganja kering siap edar. Dengan waktu selama 1 bulan, Polres Langkat mengungkap kasus narkoba dari 66 tersangka dengan barang bukti seberat 9,8 kg sabu-sabu, 100 kg daun ganja kering siap edar, 25 butir pil ekstasi, dan 5 batang pohon ganja. Pemberantasan peredaran narkoba yang dilakukan Polres Langkat dan jajaran sebagai bentuk komitmen terhadap narkoba sebagai musuh bersama. Pengungkapan narkoba merupakan kegiatan rutin, bahwa penindakan ini merupakan bukti nyata dari komitmen Polres Langkat dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Langkat. Jumlah barang bukti dapat kami rincikan di sini, barang bukti ganja seberat 100.023,41 gram atau 100 kilo ya, 100 kilo kalau di kilogram. Kemudian untuk narkotika jenis sabu sebesar 9.864,31 gram. Kemudian untuk pohon ganja sebesar 5 batang. Kemudian untuk ekstasi sebanyak 25 butir dengan berat 8,26 gram. Terkait dengan masih maraknya peredaran dan penyelundupan narkoba, Polres Langkat akan terus melakukan penangkapan terhadap bandar dan kurir narkoba sebagai upaya mengurangi peredaran tersebut. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat. 8 tahun berlalu, terduga pelaku pembunuhan seorang pria di Desa Seinaga Lawan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Sedang Bedagai belum terungkap. Keluarga korban hingga saat ini meminta kepada pihak Polsek Perbaungan untuk segera mengusut kembali kasusnya. 8 tahun berlalu, kasus pembunuhan belum diusut. Ya, meski sudah mendapatkan inisial nama terduga pelaku, namun pembunuhan sadis yang melibatkan seorang pria bernama Hermansyah, warga Desa Seinaga, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai pada Juli 2016 lalu belum tertangkap. Keluarga korban melakukan permohonan ke Polsek Perbaungan untuk segera mengusut kasus pembunuhan tersebut. Sebelumnya diketahui peristiwa pembunuhan tersebut terjadi di Jembatan Simpang Pantai ATP, tepatnya di Dusun 2, Desa Seinaga Lawan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Berdasarkan laporan masyarakat, petugas Polsek Perbaungan kemudian turun ke lokasi kejadian dan mengevakuasi serta mengusut kasusnya hingga terduga pelaku mengarah kepada seorang pria berinisial J, warga Desa Seinaga Lawan, Kabupaten Serdang Bedagai. Meski kasus pembunuhan ini sudah terjadi selama 8 tahun lalu, namun hingga kini pihak kepolisian juga belum dapat menangkap terduga pelaku. Mendapat permohonan dari masyarakat terkait kasus pembunuhan tersebut, Kapolsek Perbaungan beserta jajarannya mendatangi langsung rumah korban untuk kembali mendengarkan langsung kesaksian dari keluarga korban. Dalam kesempatan itu, kakak kandung korban yaitu Nur Ainun menunjukkan beberapa dokumen terkait otopsi hingga pemeriksaan yang dilakukan pihak kepolisian pasca pembunuhan terjadi. Keluarga korban sebelumnya sempat menyerah dan pasrah dengan tidak terungkapnya kasus pembunuhan adiknya. Namun, karena ada dorongan dari rekan kerabat dan keluarga, sang kakak memberanikan diri untuk meminta permohonan ke pihak Polsek Perbaungan. Gelam gitulah kan Pak, dari 2016 sampailah sekarang itu udah kami anggap itu udahlah gitu ya kan, tapi
Setelah Bapak ini datang kemarin lah ya kan, ini terbuka lagi gitu Pak. Alhamdulillah lah, kalau harapan kita kuatnya ya harus memang dapat lah Pak, ketemu lah itu, minta bantu betul-betul harus memang ketemu. Kita tetap bertindak ya sesuai dengan SOP, bagaimana tindak-tindakan kepolisian, kita akan melakukan penyelidikan lebih intensif dan juga untuk sekarang ini juga anggota untuk mengumpulkan informasi-informasi yang berasal dari mungkin beberapa saksi yang Diketahui saat kejadian korban mengalami luka berat di bagian wajah dan bagian kanan kepala belakang karena terkena senjata tajam. Keluarga korban sangat berharap kasus pembunuhan ini dapat segera menemukan titik terang dan pelakunya segera ditangkap. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Serdang Bedagai. Guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang bekerjasama dengan Satlantas Polresta Deli Serdang menggelar razia. Ditemukan ada kendaraan tak bayar pajak sejak 2021. Unit Pelaksanaan Teknis Samsat Lubuk Pakam bekerja sama dengan Badan Pendapatan Daerah dan Satlantas Polresta Deli Serdang menggelar razia gabungan di Jalan Lintas Sumatera di Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Hasilnya puluhan kendaraan terjaring razia penunggak pajak. Tak hanya itu, mobil dinas berplat merah pun ikut terjaring penunggak pajak. Terlihat salah satu mobil, plat nomornya mati sejak tahun 2021, namun masih beroperasi. Razia ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat melaksanakan kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor dan menutupi pendapatan daerah Kabupaten Deli Serdang. Kegiatan razia tersebut untuk mendata dan memberikan sanksi teguran. Diadakannya razia ini diharapkan ada peningkatan pembayaran pajak. Kira-kira berapa persen sih Bu ini menurunnya pendapatan pajak itu? Kalau menurunnya masih belum, kalau persentasenya itu kalau sekarang sekitar 20% lah. Ada sebanyak 34 kendaraan bermotor yang terdata menunggak pajak. Untuk menutupi minus pendapatan daerah, diimbau agar masyarakat untuk melengkapi surat-surat kendaraannya dan patuh membayar pajak kendaraan bermotor. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Mendapat akses air bersih jadi kebahagiaan tersendiri bagi warga di sejumlah desa di Kabupaten Toba. Dalam program TNI Manunggal Air Bersih, kini sudah dibangun di 12 titik. Sumur bor untuk air bersih dibangun untuk warga di sejumlah desa Kabupaten Toba. Dari 25 titik, sudah ada sebanyak 12 titik sumur bor sudah selesai dikerjakan. Di antaranya di Desa Baruara, Desa Gurgur Aik Raja, Desa Hinalang, dan Desa Gurgur Aik Raja. Air bersih sudah lama didambakan oleh warga desa di beberapa desa di Kabupaten Toba, khususnya warga di daerah perbukitan. Kegiatan pembuatan sumur bor air bersih diprakarsai program Manunggal TNI AD yang disebut Manunggal Air di wilayah Kodim 0210 bagi warga masyarakat di Kabupaten Toba, Tapanuli Utara, Bumbang, Hasundutan, dan Samosir. Dengan dibangun sumur bor ini, diharapkan air bersih dapat dinikmati dan bermanfaat bagi sekolah, gereja, masjid, dan ladang pertanian warga. Kami merasa cukup prihatin karena anak SD harus membawa air untuk memenuhi kebutuhan airnya, baik itu untuk MCK ataupun yang lain di sekolah ini. Termasuk dengan jemaat gereja sangat bergantung sekali terhadap ketersediaan air yang berada di sini. Untuk jemaat gereja maupun masyarakat mengandalkan dari PDAM, di mana terkadang 1 minggu sekali dialirkan atau bahkan dalam bulan-bulan ini tadi kami dapat laporan bahwasanya tidak ada PDAM yang dialirkan ke wilayah Hinalang ini. Jelang Pilkada November 2024, sejumlah tahapan sudah dipersiapkan KPU dan pemerintah daerah. Berikut informasi selengkapnya terkait jadwal Pilkada 2024.
Pemilihan Kepala Daerah Pilkada 2024 secara serentak bersama dengan tahun pemilihan Presiden, Pilpres, dan Legislatif. Hal ini diharapkan dapat menyelaraskan visi misi antara pemerintah pusat dan daerah. Pilkada serentak akan dilaksanakan pada 27 November 2024 yang akan memilih 37 gubernur, 93 wali kota, dan 415 bupati. Untuk wilayah Sumatera Utara akan dilakukan pemilihan gubernur Sumatera Utara, pemilihan umum bupati di 25 kabupaten, dan 8 pemilihan umum wali kota. Berikut jadwal dan tahapan Pilkada serentak 2024. Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan berlangsung dari bulan Mei hingga Agustus 2024. Pengumuman pendaftaran pasangan calon, dan penelitian persyaratan calon berlangsung pada Agustus 2024, sementara penetapan pasangan calon pada September 2024. Kemudian untuk pelaksanaan kampanye berlangsung sejak September hingga November 2024. Dan barulah pelaksanaan pemungutan suara Rabu 27 November 2024. Dan berikut daftar nama daerah pemilihan bupati dan wali kota di Sumatera Utara. Laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Tia Anissa, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.